Episode ini menceritakan tentang penangkapan anggota Xers. Kemudian ada Ben yang harus memutuskan untuk memilih antara Grace atau bayinya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan kilas balik penerbangan 828. Adrian duduk di sebelah wanita yang sedang berdoa. Wanita itu mengatakan dia sering berdoa sebelum take off. Di masa sekarang, Michaela kesal. NYPD seharusnya mencari keberadaan Adrian supaya dia tidak dituduh atas pembakaran diskotik. Lalu Zeke datang menjenguknya. Dia tidak percaya Jared menangkap Michaela. Michaela bercerita pada saat itu Jared mengatakan telah menyelamatkannya. Lalu jam besuk usai dan Zeke pun disuruh pergi. Sementara itu Ben dan Grace membahas soal pengacara yang akan menangani kasus Michaela. Ben sayangkan pihak kepolisian tidak mencari Adrian. Tiba-tiba Grace mendapat panggilan melihat jembatan dan sungai lalu mendengar seseorang minta tolong. Di sisi lain, Carl dan Olive berdiskusi bagaimana cara menjelaskan kepada calon adiknya mengenai pesawat hilang dan sebuah panggilan. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat buku panduan untuk bayi. Sementara itu Michaela dibebaskan. Sebelum keluar, diam-diam Jared memberinya sebuah kertas. Kemudian Jared memberitahu kepada perwakilan serikat bahwa Michaela sudah ditangani oleh pengacaranya. Scene kembali ke Ben dan Grace mencari tempat yang dilihat oleh Grace. Ketika sampai, mereka menyadari ada orang yang bersembunyi. Setelah Ben mengejarnya, ternyata orang itu adalah Adrian. Ben penasaran kemana saja Adrian bersembunyi di saat seluruh dunia mengejarnya. Grace yakin ini bukan kebetulan. Adrian menjelaskan dia hanya mengikuti panggilannya. Sementara itu Michaela datang ke sebuah taman karena kertas yang diberikan oleh Jared. Dia teringat kenangan saat Jared melamarnya di tempat ini. Kemudian Jared muncul. Jared mengatakan dia sering datang ke tempat ini ketika Michaela menghilang. Dia juga datang ke sini ketika Michaela menjatuhkannya di pengadilan. Bukannya lebih baik, malah lebih buruk. Jadi dia pergi ke bar dan bertemu wanita bartender. Dia menyadari bahwa dia berada di lingkungan Xers. Dia mengaku harus bergabung karena cara terbaik menghancurkan kelompok itu dari dalam. Michaela menyadari Jared menyamar dan menyesal karena membencinya. Dia juga mengatakan kalau dia telah memasang alat penyadap di bar. Jared sudah tahu semua itu. Di sisi lain, Adrian mengatakan dia mendengar suara minta tolong. Dia mencoba mengabaikannya tapi tidak bisa. Dia mendapat wahyu kalau pesawat terbakar dengan penumpang mati di mana-mana dan itu membuatnya takut. Jadi dia kasih tahu semuanya ke Isaiah sampai ke botol bir. Lalu Isaiah membuat semua itu menjadi kenyataan. Ben tetap menyalahkan Adrian karena menciptakan monster dengan membuat Isaiah berpikir penumpang 828 abadi. Ketika masih berdebat, Grace mengatakan air ketubannya pecah lalu mereka segera pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan Grace mengalami pendarahan internal karena pernah terjadi trauma sebelumnya. Bayi masih stabil tapi tekanan darah Grace menurun. Solusinya adalah pembedahan, tapi sayangnya tidak bisa karena dapat membahayakan Grace. Mereka sedang mencari dokter spesialis yang dapat melakukan ini tapi butuh waktu 5 jam untuk datang. Scene selanjutnya Michaela dan Jared dipanggil kapten ke ruangannya. Dia menyambut Michaela masuk ke dalam timnya. Kemudian kapten menunjukkan pemimpin anggota Xers bernama Simon. Kapten menjelaskan Simon adalah figur klasik di kelompok pembenci. Dia menggunakan kredensial akademik untuk mendapatkan segala macam pengikut di forum online. Dia juga rekrut orang yang tidak berpendidikan untuk memulai kekerasan. Simon menganggap penumpang 828 adalah teroris yang dikendalikan oleh suara jahat yang 828 dengar di kepala. Untuk sekarang ini mereka belum tahu apa-apa tentang Simon. Jadi kapten minta untuk segera mencari info agar bisa menangkap Simon secepatnya. Kemudian Jared mendapat pesan dari Tamara untuk memintanya datang.
Di sisi lain, Adrian sendirian di sungai lalu mendapat panggilan minta tolong. Kemudian dia melihat ada orang yang hampir tenggelam lalu segera menolongnya. Sementara itu, Olive mencari gambar lama Carl, seperti saat menemukan Zeke dan membantu menyelamatkan banyak orang di gedung Red Hawk. Lalu ada gambar pertama yang Carl sendiri tidak tahu artinya tapi membuatnya takut. Pekerjaan mereka harus ditunda karena ada telepon dari ayahnya. Tiba-tiba bayangan hitam di gambar membesar. Di sisi lain, Grace semakin lemas. Dia ingin segera operasi. Dia tidak peduli apa yang terjadi padanya, yang penting bayinya selamat. Di saat bayi dalam bahaya, maka harus segera dikeluarkan. Ini adalah tugas dari orang tua untuk menyelamatkan bayinya. Tiba-tiba Grace tidak sadarkan diri. Ben bilang ke dokter untuk segera operasi. Dokter tidak menyarankan karena Grace bisa mati. Ben mohon untuk selamatkan bayinya atas permintaan Grace. Scene berganti ke Jared yang datang ke bar. Dia masuk dan menemukan Billy yang menculik Zeke Landon. Billy mengambil ponsel Jared dan menghancurkannya. Dia menjelaskan Zeke telah melacak Jared. Tadinya mereka akan menculik Michaela tapi malah Zeke yang muncul. Jared memuji mereka karena melakukannya dengan baik. Kemudian dia minta Billy mengikutinya. Sementara itu, Michaela khawatir dengan Jared dan beritahu kapten seharusnya mereka bisa mendengar percakapan Jared. Mereka kini sedang mendengarnya. Jared berkata dia tidak percaya pada Billy dan perlu membawa Simon ke bar. Saat membahas Zeke Landon yang diculik, Michaela mencatatnya lalu kapten mempersiapkan timnya. Di sisi lain, anak-anak tiba di rumah sakit. Dokter berkata detak jantung bayi menurun dan dokter bedah masih 3 jam lagi. Jika ingin dia yang melakukan operasi maka perlu melakukannya sekarang. Tiba-tiba Ben berubah pikiran. Dia tidak bisa melihat anak-anak kehilangan ibunya, kemudian minta dokter untuk selamatkan istrinya. Sementara seorang pria berterima kasih kepada Adrian karena menolongnya. Setelah melihat hasil lab, dokter berkata tidak menunjukkan air di paru-paru, jadi mereka boleh pergi. Kemudian salah satu suster meminta mereka berhenti. Scene selanjutnya, Simon dan istrinya tiba. Simon tidak senang dengan apa yang dilakukan Billy. Dia takut jika membebaskan Zeke, maka dia akan memanggil polisi. Istrinya sarankan untuk singkirkan Zeke lalu menyalahkan Michaela yang melakukannya. Dia minta Jared untuk membuat sesuatu yang menunjuk ke Michaela. Simon pikir ini ide yang bagus, tapi pastikan melakukannya dengan bersih. Sementara di luar, Michaela dan tim bersiap lalu Simon dan istrinya tertangkap. Sedangkan di dalam, Jared memukul Zeke dan berkata orang ini telah menghancurkan hidupnya. Akan merasa menyenangkan jika menaruh peluru di kepalanya. Kemudian dia minta pistol kepada Billy. Zeke berkata dia bilang ke Michaela untuk tidak percaya kepada Jared. Setelah itu Jared mengarahkan pistol kepada Billy dan kedua anggota Xers. Beberapa saat kemudian Michaela dan tim datang. Di sisi lain, dokter melakukan transfusi darah kepada Grace. Dokter berkata walaupun kondisi Grace meningkat tapi detak jantung janin tetap menurun. Setelah itu Ben mengatakan ke istrinya kalau dia melakukan ini demi anak-anaknya karena mereka tidak bisa kehilangan Grace. Dia ingin Grace mendengarnya karena dia minta maaf atas perbuatannya. Dia juga minta maaf kepada bayinya. Dia telah memberi masalah terhadap bayinya meskipun belum dilahirkan. Walaupun kemungkinan kecil, tapi dia yakin bayinya akan selamat. Jika berhasil, maka bayinya akan menjadi bayi perempuan paling beruntung di dunia karena memiliki ibu terbaik di dunia. Setelah itu, orang yang diselamatkan Adrian datang yang ternyata adalah dokter. Dia sudah melakukan operasi ini berkali-kali. Karena detak jantung bayi menurun, jadi harus melakukannya sekarang. Di sisi lain, polisi telah menangkap anggota Xers. Jared melihat Tamara dan mencoba menjelaskannya. Tapi Tamara tidak peduli dan kecewa karena memanfaatkannya untuk menangkap Billy. Kemudian kapten memuji Jared karena merupakan salah satu yang terbaik yang pernah bekerja dengannya.
Dia memberitahu ada sesuatu di meja Jared yang menunggunya saat kembali ke kantor. Lalu ada Zeke yang berterima kasih kepada Jared karena telah menyelamatkannya. Kembali ke scene rumah sakit. Dokter berkata operasi berhasil. Ibu dalam keadaan baik dan bisa segera dijenguk. Sedangkan bayi ada di NICU. Dia akan berada di inkubator sebentar karena masih 29 minggu. Dokter itu bercerita soal keajaiban yang dia alami di sungai, lalu ada orang yang menolongnya. Ben tahu orang itu adalah Adrian. Dia beritahu ke Adrian kalau berhasil menyelesaikan panggilannya. Ini adalah bukti kalau panggilan itu baik. Adrian tidak percaya karena dia yang menyebabkan Grace dalam bahaya. Dia telah melihat Grace terjatuh dekat sungai. Alasan Grace ada di bebatuan adalah panggilan yang membawanya. Dia yakin panggilan memanipulasi dan mengajarinya untuk percaya, tidak peduli apakah berbuat baik atau jahat. Seperti pada kitab Matius 24 ayat 24, yaitu nabi-nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pertanda dan keajaiban. Ben tegaskan mereka bukan nabi palsu. Adrian percaya mereka dikembalikan dari kematian untuk menjadi agen kiamat. Setelah itu Adrian berjalan keluar menuju ke gang sepi. Tiba-tiba ada 3 bayangan hitam. Sementara itu Grace sadar dan Ben beritahu bahwa bayinya selamat. Lalu mereka semua pergi untuk bertemu bayinya yang diberi nama Eden. Kemudian ada Jared yang membuka paket dari kapten, yaitu buku persiapan untuk ujian letnan. Di akhir cerita Carl terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan hitam di dinding. Saat menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Episode ini pun selesai. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.